Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat para tulab, siswa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada wasiat Nabi yang mulia, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalannya. Ya, terputuslah darinya semua amalannya. Kecuali dari tiga perkara. Kecuali dari tiga perkara. Illa sadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Tiga hal ini, kata Nabi SAW, yang tidak akan terputus dari seorang hamba apabila dia mati. Kebaikannya akan terus mengalir kepadanya. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Ya, tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang diajarkan, yang disebarkan, yang disampaikan, sehingga memberikan manfaat kepada manusia. Maka apabila kita meninggal dan ilmu yang kita sebarkan, kita sampaikan itu terus ya diamalkan, disampaikan pula oleh orang-orang setelah kita mati, maka kebaikan dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Maka hendaknya kita yang belajar ilmu agama ini, sebagaimana kita semangat menuntut ilmu agama, kita juga harus semangat di dalam menyampaikan ilmu agama. Ya, kita juga harus semangat di dalam menyampaikan ilmu agama, menyebarkannya. Dan ini dipesankan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu, yang belajar ilmu agama. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir di antara kalian, ya, hadir di antara kalian ini mendengarkan sabdaku, mendengarkan ayat-ayat, menyampaikan kepada orang-orang yang tidak yang tidak hadir, agar kebaikannya menyebar, agar kebaikannya menyeluruh. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita belajar satu ayat, kita memahaminya, maka sampaikan itu kepada orang lain. Ya, moga-moga ilmu tersebut bermanfaat. Bermanfaat buat mereka. Ya. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Apabila kita meninggalkan ilmu yang banyak untuk manusia dan memberikan manfaat buat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan semua kebaikan yang didapat oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita tinggalkan, mengikuti ilmu yang kita tinggalkan tersebut. Allah tuliskan di buku catatan kebaikan kita. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nuhyil mauta." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. "Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Kami menulis semua yang mereka kerjakan. Apa saja yang dikerjakan oleh manusia ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga wa atharuhum. Begitu juga jejak, ya, jejak yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan setelah mereka meninggal untuk manusia, ya, itu pun juga akan kami tulis. Kalau seandainya kebaikan yang dia tinggalkan dan bermanfaat untuk orang banyak,
bermanfaat untuk manusia, kami tulis itu sebagai kebaikan untuknya. Namun kalau seandainya yang dia tinggalkan jejak yang buruk yang kemudian diikuti oleh manusia, maka kami akan juga menuliskan keburukan untuknya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perkara yang kedua dari perkara yang kebaikannya tidak akan terputus dari manusia apabila dia meninggal, yaitu anak yang saleh. Anak yang saleh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, anak yang saleh adalah amal saleh. Anak yang saleh adalah apa? Amal saleh yang akan mendatangkan kebaikan untuk orang tuanya, baik ketika dia masih hidup ataupun setelah dia meninggal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, hendaknya para orang tua memperhatikan pendidikan dan pembinaan anaknya. Bagaimana anak ini betul-betul menjadi aset yang paling baik buat kita, terutama setelah kita meninggal. Anak nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar, iya. Anak adalah perhiasan kehidupan dunia, iya. Allah Azza wa Jalla yang mengatakan itu. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami anugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dia menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak-anak perempuan, dan dia menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah anugerahkan kepada mereka anak laki-laki dan wanita. Jadi anak adalah anugerah, pemberian Allah Azza wa Jalla, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwasanya harta dan anak ini di samping dia adalah nikmat, dia juga adalah ujian. Dia juga adalah ujian, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka siapa yang terfitnah oleh harta, terfitnah oleh anak, maka dia akan sesat dan dia akan merugi. Dia akan sesat dan dia akan merugi. Maka oleh karena itu, hendaknya masing-masing di antara kita berhati-hati terhadap fitnah anak dan fitnah harta. Terhadap fitnah anak dan fitnah harta. Siapa yang selamat dari fitnah anak dan hartanya, maka dia akan selamat dan akan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi harta atau anak, harta dan anak adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, di samping dia adalah nikmat. Yang mengatakan bahwasanya harta dan anak adalah ujian Allah sendiri. Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Ujian. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak kalian melalaikan kalian dari dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ujiannya. Harta dan anak dapat melalaikan pemiliknya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ini dulu yang harus kita camkan baik-baik.
Sebelum kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana menjadikan anak yang saleh. Anak itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Sekaligus anak itu adalah ujian yang harus kita waspadai. Ya. Maka oleh karena itu lihat Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak orang-orang hari ini mereka meninggalkan salat. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka meninggalkan belajar ilmu agama. Karena apa? Karena sibuk mengurus harta dan mengurus apa? Anak. Karena sibuk mengurus harta dan mengurus anak. Tidak ada hamnya, ambisinya, semangatnya di dalam kehidupan ini selain daripada apa? Selain daripada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan memberikan belanja yang banyak kepada anak-anaknya, atau memberikan fasilitas yang berlebihan mewah kepada anak-anaknya, meskipun mereka bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sibuk mengumpulkan harta, mereka hanya sibuk memanjakan anak-anak mereka, memperturutkan keinginan anak-anak mereka, sehingga mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan zikir, mereka tinggalkan ibadah, mereka tinggalkan majelis ilmu. Bahkan mereka tidak peduli ya dengan halal haram. Yang penting bagaimana hartanya banyak, dia bisa menyenangkan apa? Anak-anaknya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang terfitnah oleh harta dan anaknya seperti ini. Ya. Lihat. Ya, karena anaknya dia tidak datang ke masjid. Dia sibuk pergi entah kemana memperturutkan keinginan anaknya. Karena anaknya ya menginginkan ini dan itu, dia sibuk mencari harta. Tidak peduli dia hidup dalam kebodohan, jauh dari ilmu agama, tidak peduli dia jauh dari masjid, tidak peduli dia meninggalkan salat dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini, dia akan merugi. Dia akan apa? Merugi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita apa? Berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai anak ini memfitnah kita. Memfitnah di sini maksudnya apa? Menimpakan, menjadi ujian cobaan buat agama kita, buat agama kita. Ya, buat agama kita. Kita mesti bijak. Kita mesti apa? Bijak. Ya, di dalam menyikapi harta dan anak. Karena kalau seandainya mereka telah apa? Melalaikan kita, harta dan anak ini telah melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla, khalas. Kita akan rugi dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan lihat jalan atau cara mendapatkan anak yang soleh. Karena anak yang soleh, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, itu tidak datang begitu saja kepada kedua orang tua. Ya, tidak datang begitu saja kepada orang tua, tiba-tiba anaknya soleh, tidak. Ya. Untuk mendapatkan anak yang soleh dibutuhkan usaha. Bahkan boleh jadi apa? Orang tua mati-matian di dalam mendidik anak mereka siang dan malam, agar anak ini tumbuh besar menjadi anak yang apa? Soleh. Anak yang soleh adalah cita-cita orang tua yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cita-cita yang besar. Ya, orang tua yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan anaknya ini menjadi anak yang soleh. Sehingga anak yang soleh ini mendatangkan banyak kebaikan untuknya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, anak ini akan berbakti kepada orang tuanya. Akan menjadi penyejuk mata orang tuanya, hati orang tuanya. Di akhirat, anak ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak untuk orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, mengenai hadis orang tua yang mendapatkan pahala yang besar.
ketika berdiri di hadapan Allah, Allah datangkan apa? Pahala yang besar-besar untuknya. Sementara orang tua ini tahu seberapa amalannya dahulu di dunia. Berapa amalannya dahulu di dunia dia tahu. Ya, rasanya tidak mungkin dia mendapatkan pahala yang besar-besar bagaikan gunung-gunung ini. Ya. Maka dia bertanya, "Anna li hadza ya Rabb?" Ini pahala yang besar-besar bagaikan gunung ini dari mana ya Allah? Maka dikatakan kepadanya, "Hadza min istighfari waladika lak." Ini semua adalah doa permohonan ampunan istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu untukmu. Jadi anak yang saleh senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah apa? Meninggal, dia senantiasa mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Nah, untuk menciptakan anak yang saleh atau menjadikan anak saleh, kita butuh dua fase. Kita butuh dua fase atau dua waktu. Pertama, waktu atau fase sebelum anak lahir. Kita harus berikhtiar sebelum anak lahir untuk menjadikan mereka anak yang soleh. Iya. Ya, sebelum lahir kita sudah ikhtiar. Sebelum anak itu ada kita sudah ikhtiar. Agar bagaimana kita memiliki anak yang soleh. Kemudian yang kedua, fase yang kedua atau waktu yang kedua adalah fase atau waktu ba'da wujudil walad. Setelah anak itu apa? Lahir, ada. Maka oleh karena itu, hendaknya masing-masing kita memperhatikan dengan baik. Kalau seandainya kita memang menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, baik ketika kita masih ada ataupun setelah kita meninggal, kita meninggalkan anak yang soleh yang akan senantiasa mendoakan kita, sehingga kita mendapatkan manfaat kebaikan darinya setelah kita mati. Ya, perhatikan dua waktu tersebut. Pertama, waktu sebelum adanya anak. Apa yang harus kita lakukan? Waktu sebelum adanya anak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kata Syekh rahimahullahu taala, "Ala ar-rajuli ay yattaqiyallaha azza wa jalla. Idza arada an yatazawwaj fa alayhi an yabhath li auladihi an ummin salih turabbi auladah ala ma'idatil kitabi wa sunnah." Ala ma'idatil Quran, ala ma'idati ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, fase yang pertama, hendaklah seorang laki-laki bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia ingin menikah. Apabila dia ingin menikah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Karena lelaki yang baik untuk wanita yang apa? Yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Dia harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Perbaiki diri. Sebelum kita menikah, perbaiki diri. Perbaiki diri maksudnya di sini bukan memperbaiki penampilan saja. Yang paling penting untuk diperbaiki adalah apa? Agama kita, ibadah kita. Kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ketika akan menikah atau sebelum menikah, apa yang dia perbaiki? Penampilannya. Bagaimana mukanya glowing. Bagaimana dia tampil keren. Sehingga wanita tertarik kepadanya. Ya, ini penting juga. Tapi yang lebih penting daripada itu semua adalah apa? Adalah hatinya, amalannya, ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wanita yang saleh untuk lelaki yang saleh. Begitu juga lelaki-lelaki yang saleh untuk wanita-wanita yang saleh. Ya.
laki-laki yang saleh untuk wanita-wanita yang saleh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita ingin mendapatkan anak yang saleh, hendaknya kita apa? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata Syekh adalah apa? Carilah wanita yang salehah. Carilah wanita yang salehah, wanita yang baik agamanya untuk dia nikahi. Pertama dia perbaiki dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua mencari wanita yang apa? Salehah. Kenapa wanita yang salehah? Karena wanita yang salehah ketika dia menjadi seorang ibu, dia akan menularkan kesalehannya kepada siapa? Pada anaknya. Dia akan menularkan kesalehannya kepada siapa? Pada anaknya. Dia akan mendidik anaknya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, mengajarkan adab-adab yang Islami kepada anak-anaknya. Ini kalau seandainya wanita tersebut wanita yang saleh. Tapi kalau wanita tersebut bukan wanita yang saleh, apa yang terjadi? Dia akan mengajarkan kefasikan, kemaksiatan kepada siapa? Anaknya. Saya berikan contoh. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui hal tersebut. Ketika orang tua rajin mengaji, rajin sholat, anaknya juga akan rajin mengaji dan rajin apa? Sholat. Ketika orang tua suka musik, yang hari-harinya setiap hari apa? Mendengarkan musik, bermain musik, maka anaknya juga akan apa? Suka musik dan bermain apa? Musik. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian. Bahkan lihat, ada cerita dari salah seorang ustadz mengenai muridnya. Di sekolah, ustadz ini mengajarkan apa? Ilmu agama kepada anak-anak muridnya. Ketika muridnya pulang, kembali kepada orang tuanya, ibunya membawa anaknya kemana? Membawa anaknya ke bioskop. Nonton. Ya, ibunya bawa anaknya kemana? Bioskop. Padahal di sekolah diajarkan tidak boleh ikhtilat, tidak boleh mengumbar aurat, tidak boleh dengarkan musik, nonton, macam-macam. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena orang tua. Orang tua. Dia akan menularkan apa yang ada pada dirinya kepada siapa? Anaknya. Makanya oleh karena itu, ada pepatah mengatakan, buah jatuh, tak jauh dari mana? Dari pohon. Anak akan memperhatikan, anak akan mendengarkan, semua yang datang dari orang tuanya. Dia akan lihat. Maka oleh karena itu penting mencari wanita yang apa? Saleh. Bukan hanya sekedar menikah. Perhatikan Bapak Ibu. Menikah itu bukan hanya sekedar merubah status. Karena ada orang-orang hari ini, daripada dikecen orang wak nak laku, biarlah. Penting wak menikah. Lah. Pernikahan itu bukan hanya sekedar merubah status. Banyak hal-hal yang besar di balik syariat pernikahan itu yang harus kita capai dan kita wujudkan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya status. Pokoknya lama nikahlah tuh. Ada orang-orang yang seperti itu. Lah. Maka dia harus apa? Mengetahui kenapa disyariatkan menikah. Apa tujuan pernikahan? Apa yang diharapkan dari pernikahan? Ya, bukan hanya sekedar merubah status. Kita cari wanita yang salehah. Wanita yang salehah, wanita yang baik agamanya, baik akhlaknya. Berarti tidak boleh mencari wanita yang cantik, Ustaz? Boleh. Berarti tidak boleh cari wanita yang kaya, Ustaz? Boleh.
Berarti tidak boleh mencari wanita yang berasal dari keturunan yang mulia, Ustaz. Boleh, tafadhal. Tapi yang paling penting daripada itu semua adalah wanita yang apa? Soleh. Di samping dia akan memberikan anak yang soleh, mendidik anak yang soleh, menularkan kesolehan kepada anaknya, dia akan menjadi penyejuk mata dan hati buat kita semua. Walaupun dia tidak cantik, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia berasal dari keturunan orang-orang biasa, dia akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Makanya itu yang Nabi SAW katakan. Bapak Ibu dengarkan hadis Nabi SAW yang sangat besar. Hadis Nabi SAW yang sangat besar. Ingat baik-baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li'arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Atau karena 4 hal. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya. Ada lelaki yang menikahi wanita karena harta? Banyak. Banyak. Umur wanita itu mungkin sudah 60 tahun. Lelaki ini usianya 30 tahun atau 40 tahun. Ketika ditanya, kenapa kau nikah dengan dia? Lah 60 umurnya. Umur boleh 60 aja. Haratonya aja. Bilolo bukan naik Mercedesnya. Bilolo tinggal di istana mewah. Subhanallah. Ada lelaki yang menikahi wanita karena hartanya. Kedua, kata Nabi SAW, wali hasabiha. Karena apa? Keturunannya. Dia keturunan raja. Sehingga kalau menikah dengannya nanti akan dipandang oleh orang-orang. Biarlahnya tidak rancak. Biarlahnya agamanya tidak bagus. Tapi nyo keturunan raja. La ilaha illallah. Yang ketiga, wali jamaliha. Karena kecantikannya. Ya, karena kecantikan. Wanita itu cantik. Walaupun dia bukan keturunan raja. Walaupun dia miskin. Tapi dia cantik. Ada lelaki yang menikahi wanita seperti itu. Dan bahkan banyak. Menikahi wanita karena apa? Kecantikan. Dan yang keempat kata Nabi SAW. Karena agamanya. Dia boleh jadi tidak kaya, dia tidak berasal dari keturunan ningrat, dia juga tidak cantik, tapi dia memiliki agama yang sangat cantik, agama yang sangat bagus, baik. Nah dari yang 4 ini kata Nabi SAW, fadfar bizatid din, pilihlah yang memiliki agama yang baik. Lihat, ini pesan Nabi ini. Pilihlah yang agamanya yang baik, yang memiliki agama. Kenapa? Taribat yadak, maka kau akan beruntung. Taribat yadak, kau akan beruntung, kata Nabi SAW. Apa beruntungnya? Dia akan melayanimu, dia akan patuh kepadamu, dia akan menjadi penyejuk matamu, penyejuk hatimu, dia akan memberikan keturunan yang baik, dia akan menjaga kehormatannya ketika kamu tidak ada, dia akan menjaga hartamu, semuanya kita akan beruntung. Semuanya kita akan mendapatkan apa? Keberuntungan dari wanita yang apa? Yang baik agamanya. Ya. Nah ini pesan Nabi SAW. Fadfar bidzatid din. Pilih yang baik agamanya. Nah salah satu alasan kenapa kita harus memilih wanita yang baik agamanya. Agar dia mendidik anak-anak kita di atas agama yang baik. Di atas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Ustaz? Iya kita butuh wanita yang akan membersamai anak-anak kita. Anak itu paling banyak waktunya bersama siapa? Ibunya atau ayahnya? Ibunya. Anak itu paling banyak waktunya bersama siapa? Ibunya. Maka yang diharapkan bisa mendidik anak dengan baik ibu. Kenapa? Karena ayah, suami sibuk bekerja. Mencari nafkah. Karena itu tugasnya. Di samping dia juga memiliki tugas yang sangat besar. Itu mengajarkan istri dan anaknya ilmu agama. Bukan berarti suami lepas tangan dari mendidik, tidak. Dia mendidik juga. Bagaimana mungkin? Mungkin dia mengontrol dari istrinya. Dek, tadi anak-anak bagaimana? Sholatnya bagaimana? Ada sholat? Ada bang katanya. Nah kita mengontrol. Anak-anak tadi
Sudah baca Al-Quran, sudah zikir, sudah bang. Nah, kita kumpulkan sesekali, kita duduk bersama mereka, kita ajarkan mereka. Ya. Nah, istri yang solehah, dia akan mendidik anaknya di atas kesolehan. Kalau seandainya anaknya lelaki, maka dia akan didik anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau seandainya anaknya perempuan, maka dia akan didik anaknya menjadi anak yang soleh. Lelaki dia suruh ke masjid, dia antarkan ke masjid. Ada orang tua, ya, bahkan saya nemu bapak ibu sekalian, orang tua, ibu yang menggandeng anaknya karena anaknya memiliki keterbatasan, digandeng anaknya untuk sholat ke masjid. Anaknya lelaki, masya Allah. Anaknya memiliki keterbatasan, dia gandeng anaknya untuk sholat ke masjid. Ya, untuk hadir di halaqah-halaqah Al-Quran. Allah Akbar. Nah, kalau seandainya anaknya perempuan, dia didik anaknya memiliki sifat malu. Malu kalau seandainya mengumbar aurat. Dia perintahkan anaknya yang perempuan ini untuk menutup aurat dengan mengenakan apa? Hijab. Nah, ini tidak akan terjadi Bapak Ibu kecuali kalau seandainya wanita itu adalah wanita yang apa? Soleh. Maka pilihlah wanita yang apa? Soleh. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang harus dilakukan sebelum adanya anak. Syekh mengatakan ala rajuli, wajib atas suami, idza tazawwaj bi zaujati salihah, apabila dia telah menikah dengan wanita yang salihah, wa arada ay ya'tiya ahlahu, dan dia ingin mendatangi istrinya, menggauli istrinya, an yad'u Allah azza wa jalla, ya, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Suami ketika mendatangi istrinya, ya, maka diharapkan dia untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa an yujannibahu syaitana hatta idza ruziqa biwaladin fi hadhihi al-lailah wa qaddara bainahum biwaladin fala yadurruhu syaitanu ba'da dzalik. Dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari syaitan ketika dia mendatangi istrinya. Dia berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami. Yaitu apa? Anak. Sehingga apabila dia diberikan rizki anak oleh Allah Azza wa Jal, dari percampurannya tersebut, ya, maka syaitan tidak akan memberikan mudarat, ya, tidak akan dapat memberikan mudarat kepada anak tersebut. Ini perhatikan, karena banyak di antara lelaki ketika mendatangi istrinya, dia tidak memperdulikan doa ini. Subhanallah. Dia tidak peduli dengan doa ini. Padahal doa ini penting sekali. Penting sekali. Kalau seandainya dari percampurannya itu Allah takdirkan mereka mendapatkan anak, maka anaknya tidak akan ditimpa bahaya dari syaitan. Anaknya tidak akan disakiti oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Jadi bukan hanya sekedar mendatangi istri, melampiaskan syahwat, tidak. Ada adabnya, ada aturannya, agar percampuran itu mendatangkan kebaikan buat kita. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu, faqal," kalau seandainya kalian ingin mendatangi istri kalian, kalau seandainya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, faqal, lalu dia membaca bismillah. Dia ingin mendatangi istrinya, baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami. Fa innahu, kata Nabi SAW, in yuqaddar bainahuma walad. Sesungguhnya jika seandainya ditakdirkan untuk mereka dapat anak dari percampuran tersebut, fi dzalik lam yadurruhu syaitanun abada.
syaitan tidak akan dapat memberikan mudarat selama-lamanya kepada anak tersebut. Jadi jangan lupa Pak, berdoa kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, Syekh mengatakan ala rajuli an yad'u Allah fi kulli lahzatin ay yarzuqahu Allah adz-dzurriyyata salihah. Ya, wa ta'allamu min anbiya'illah. Kata Syekh, kepada para suami, hendaknya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat agar Allah memberikan rizki berupa anak yang saleh kepadanya. Dan hendaklah kalian, kata Syekh, belajar dari para nabi. Hendaklah kalian belajar dari siapa? Para nabi. Para nabi sebelum mereka mendapatkan anak, mereka sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan anak yang saleh. Allah abadikan doanya Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan untukku atau kepadaku anak-anak yang saleh. Siapa yang didapat oleh Ibrahim? Ismail. Anak yang saleh luar biasa. Ya, anak yang saleh luar biasa. Kemudian lihat Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan keturunan yang baik, yang saleh kepadanya. Allah abadikan doanya Zakaria dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 38. Kata Allah Azza wa Jalla, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan apa? Doa. Maka siapa yang didapat oleh Zakaria? Yahya. Yahya, Nabi Yahya. Subhanallah. Bahkan orang-orang saleh, ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka keturunan yang baik yang akan menyejukkan mata mereka dan menjadikan mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allah abadikan doa orang-orang saleh dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wallazina yaqulun, ini ucapan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbanyak doa ini. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak cucu keturunan kami yang akan menyejukkan mata kami. Anugerahkan kepada kami istri dan anak keturunan yang akan menyejukkan mata kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, hendaknya para lelaki apabila ingin mendapatkan anak yang saleh, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa? Keturunan yang baik, keturunan yang saleh kepadanya. Coba kita ulang lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memiliki anak. Pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Perbaiki diri kita. Ya, perbaiki diri kita, ibadah kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Mencari wanita yang salehah yang akan mendidik anak ini menjadi anak yang saleh. Kemudian yang ketiga, ketika akan mendatangi istri, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari apa? Syaitan. Kemudian yang keempat, dia sendiri banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla walaupun belum memiliki anak. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak cucu keturunan yang saleh untuknya. Adapun setelah dia memiliki anak, maka ini insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar, yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahil hamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Berikut ma'asyarul muslimin, kita akan berada di dalam masjid yang akan kita lanjutkan proses pembangunannya. Para pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang berada di dalam bangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. 1 lantai di bawah kita, yaitu basement, yang sekarang kita jadikan sebagai ruang sholat sementara sampai tempat ini bisa Allah mudahkan untuk kita gunakan sebagai ruang sholat. Kondisi seperti yang antum lihat bahwa struktur telah terwujud, alhamdulillah. Butuh untuk pemasangan dinding dan arsitek interior masjid biidznillah azza wajal. Ini akan segera kita laksanakan biidznillah azza wajal. Dan apabila tempat ini telah bisa digunakan untuk ruang sholat, segera kita akan pindah dari basement untuk naik ke lantai dasar ruang sholat, lantai 1 daripada Masjid Al-Hijrah. Tentu membutuhkan, seperti yang antum lihat, masih membutuhkan banyak hal agar bisa digunakan sebagai ruang sholat. Dan ini insya Allah peruntukannya adalah, peruntukan akhir dan finalnya adalah ruang sholat ikhwan. Dan insya Allah ada 1 lagi lantai di atas biiznillahi azza wajal yang final peruntukannya adalah insya Allah untuk ruang sholat akhwat. Tentu semua ini berjalan dengan proses. Apa yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Kita akan jadikan ini ruang sholat biiznillahi azza wajal untuk ikhwan dan akhwat. Sehingga ketika bahagian daripada ruang akhwat sudah bisa dijadikan tempat sholat, maka kita akan pisahkan lantai ini insya Allah spesial untuk ikhwan dan lantai atas spesial untuk akhwat. Tidak hanya untuk kegiatan sholat, tapi disinilah nanti biidznillahi azza wajal para santri akan belajar. Karena Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, santrinya belajar di dalam masjid. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi ana sedang berada di lantai 1 Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, sekarang ana sedang berada di lantai 2 pembangunan Masjid Al-Hijrah. Seperti yang antum lihat situasi dan kondisinya, dan bisa antum saksikan di layar kaca bahwa pembangunan masih terus berjalan. Kita masih membutuhkan pembangunan tiang-tiang dan rooftop. Kedepannya biiznillahi azza wajal, final peruntukan ini adalah untuk ruang sholat sekaligus tempat belajar para penuntut ilmu, akhwat, ruang kegiatan, ruang sholat, ruang kajian, ruang belajar di Masjid Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda lihat, pembangunan masih terus berjalan. Scaffolding masih berdiri untuk pembangunan rooftop dari lantai 3 Masjid Al-Hijrah. Bersama Anda, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan perjuangan kita menegakkan agama Allah, mewujudkan sebuah masjid, tempat di mana anak-anak kaum muslimin dan muslimat belajar ilmu agama biiznillahi azza wajal. Semua akan dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada Anda dalam rangka fastabiqul khairat, membangun kemuliaan di sisi Allah dengan menginfakkan sebahagian yang dirizkikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, anfiq yunfiqillahu alaik. Infakkan hartamu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berinfak kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Sebuah sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta.
Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli dan dari hati.